saya sendiri, Indarina Putri, Yusuf Aditya, Siti Ardianti, Nanang Wijatmiko, Andre, dan Azazah. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah karakter building dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah. Dan materi yang akan kami sampaikan kali ini adalah tentang profesionalisme dalam bekerja. Latar belakang dari profesionalisme dalam bekerja antara lain setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peranan pekerjaan sangatlah besar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kebutuhan ekonomis, sosial, dan psikologis. Secara ekonomis, orang yang bekerja akan memperoleh penghasilan atau uang yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara sosial, orang yang memiliki pekerjaan akan lebih dihargai oleh masyarakat daripada orang yang menganggur. Pekerjaan yang ditekuni seseorang tidak serta-merta merupakan karir. Oleh sebab itu, pemilihan karir lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang daripada sekedar mendapat pekerjaan yang sifatnya sementara waktu. Untuk mencapai sukses dalam bekerja, seseorang harus mampu bersikap profesional. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seseorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi, serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya. Pengertian profesi. Berikut beberapa pengertian dari profesi. Menurut Skein EH, profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus dan berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Menurut Paul F. Komenich, profesi adalah komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesional. Menurut Kusnanto, profesional adalah seorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Maka, dapat disimpulkan bahwa profesional diartikan sebagai ciri-ciri kekuatan yang dimiliki oleh seorang berupa kemampuan terhadap suatu bidang keahlian, kesiapan melakukan kompetensi, kemampuan melakukan efisiensi waktu dan kerja, keterampilan, pandai membaca situasi dan keadaan, berpengalaman, memiliki sifat dan hasil kerja yang mengagumkan. Pengertian profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang bermakna berhubungan dengan profession yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dalam Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia, karangan J.S. Badudu, definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Nama saya Nanang Wijatmiko, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukis coraknya suatu profesi. Profesionalisme kerja mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber kehidupan, dan juga sering disebut sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara melaksanakan sesuatu dan lain-lain, atau tingkah laku.
kepakaran dan quality dari seorang yang profesional. Sedangkan menurut DR Kunjojo, profesionalisme kerja adalah komitmen para profesionalisme terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesinya. Dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 yang artinya, maka apabila engkau selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Kerjakanlah maksimal, ikhlas, yakin, dan perhatian apa yang Allah buat untuk kejayaan kedepannya. Ciri-ciri profesionalisme kerja. Seorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Kualiti profesionalisme didorong oleh ciri-ciri sebagai berikut. A. 1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Contohnya, seorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada seorang yang dipandangnya memiliki piawaian tersebut. Yang dimaksud dengan piawai ideal ialah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara image profesional. Contohnya, profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara image profesional melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara, misal penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lain. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, mengejar quality dan cita-cita dalam profesi. Profesionalisme ditandai dengan quality derajat rasa bangga akan profesi yang dipegangnya. Dalam hal ini diterapkan agar seorang itu memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Sekian dari saya, terima kasih. Prinsip-prinsip perilaku profesionalisme yaitu 1. Tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, hendaklah melaksanakan pertimbangan profesional dan moral seluruh keluarga. Yang kedua, kepentingan publik. Harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik. Yang ketiga, integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas publik, maka harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional. Yang keempat, objektivitas dan independen. Seorang profesional harus mampu mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik. Yang kelima, kecermatan dan kesesamaan. Anggota harus mengamati standar teknis dan standar etik profesi. Yang terakhir, lingkup dan sifat produk jasa. Seorang profesional dalam praktik publik harus mengamati prinsip perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sikap produk jasa yang diberikan. Watak kerja seorang profesional. Ada 3, yaitu 1. Kerja seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Yang kedua, kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan atau pelatihan yang panjang. Yang ketiga, kerja seorang profesionalis diikut dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Seorang dikatakan profesional jika ia mahir dalam bidang pekerjaannya, di mana ia mendapatkan penghasilan dari sana. Kemahiran ini didukung dengan beberapa indikator dan kriteria.
antara lain yaitu kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan, keterampilan yang mumpuni dan pengalaman di bidang tersebut, menghasilkan karya dan produk di bidang yang ditekuninya, mempunyai dedikasi dan etika kerja yang sungguh-sungguh. Dalam Islam, profesionalitas semakna dengan ihsan dan itqan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ajaran Islam memotivasi umat Islam untuk kerja yang profesional dalam berbagai sisi kehidupan dan berbagai sarana kerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang jika melakukan sesuatu dengan cara profesional." Seorang pekerja yang ikhlas dan profesional adalah ciri insan yang cerdas dan ahli dalam melakukan sesuatu dan ahli dalam pekerjaannya, mampu menunaikan tugas yang diberikan kepadanya secara profesional dan sempurna, dan diiringi adanya perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pekerjaannya, semangat yang penuh dalam meraih keridhaan Allah di balik pekerjaannya. Terima kasih. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik juga diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, dan pedoman etis dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Implementasi. Dalam KBBI, implementasi diartikan sebagai penerapan dan pelaksanaan. Sedangkan mengimplementasikan berarti melaksanakan dan menerapkan. Menurut Majen and Widowski, dalam Nurdin dan Usman tahun 2002, mengemukakan implementasi sebagai evolusi, dan menurut Brown dan Widowski dalam Nurdin dan Usman 2004, mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin dalam Nurdin dan Usman 2004. Adapun Schubert dalam Nurdin dan Usman tahun 2002 mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan implementasi profesionalisme kerja dalam memajukan sebuah lembaga. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan kepala sekolah, teman-teman. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaganya, maka kepala sekolah harus mampu membawa lembaga ke arah tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Kepala sekolah harus mampu melihat adanya perubahan terhadap regulasi pendidikan dan kehidupan globalisasi, teman-teman. Kepemimpinan kepala sekolah sangat menunjang akan tercapainya pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien, teman-teman. Untuk menciptakan sekolah yang efektif dan efisien, kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkatan sekolah dan ujung tombak utama dalam mengelola pendidikan diharapkan mampu memegang tugas dan bertanggung jawab memegang peran aktif dalam memajukan sekolah atau lembaga pendidikan, teman-teman. Banyak faktor penghambat tercapainya kualitas keprofesionalan kepemimpinan kepala sekolah, teman-teman, seperti proses pengangkatannya yang tidak transparan, rendahnya mental kepala sekolah yang ditandai dengan kurangnya motivasi dan semangat kerja, seperti kurangnya disiplin dalam melakukan tugas, dan seringnya datang terlambat, wawasan kepala sekolah yang masih sempit, serta banyak faktor penghambat lainnya yang menghambat tumbuhnya kepala sekolah yang profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini mengimplikasikan rendahnya produktivitas kerja kepala sekolah yang berimplikasi juga pada mutu, seperti input, proses, dan output. Nah teman-teman, dari apa yang telah rekan-rekan saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme kerja merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme kerja mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber kehidupan, teman-teman, dan juga sering disebut sifat-sifat atau kemampuan kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, atau tingkah laku, kepakaran, dan kualiti dari seseorang yang profesional, teman-teman. Seseorang yang profesional akan berusaha untuk melakukan yang terbaik guna memberikan kepuasan kepada diri sendiri dan orang lain yang berhubungan dengan profesinya, teman-teman. Menjadi seseorang profesional bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mencapainya diperlukan usaha yang keras, karena ukuran profesionalitas seseorang akan dilihat dari dua sisi, yakni teknis keterampilan atau keahlian yang dimilikinya, serta hal-hal yang berhubungan dengan sifat watak dan kepribadiannya. Sedangkan implementasi profesionalisme kerja dalam memajukan suatu lembaga adalah seseorang yang profesional dalam bidangnya, maka ia akan mampu memajukan suatu lembaga yang dipimpinnya.
Karena seseorang yang memiliki profesionalisme kerja tinggi akan mampu memanage dirinya dalam hal kemampuan, kemahiran, dan pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain. Saran dari kami semua adalah profesionalisme berkaitan dengan apa yang kita percayai sebagai tujuan yang semestinya kita capai. Dengan serangkaian tujuan yang jelas, kita kemudian dapat mengidentifikasi berbagai indikator keberhasilan. Dan dengan itu akan lebih mudah kita memahami wujud profesionalisme yang dikehendaki teman-teman. Tetapi profesionalisme juga berkaitan dengan living realities yang berpengaruh terhadap keberhasilan kita mendidik tenaga-tenaga profesional. Maka dari itu sumber daya manusia, sarana iklim politik, dan berbagai unsur di dalam ekosistem pendidikan yang harusnya diperhitungkan di dalam mencapai tujuan teman-teman. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.